Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa di sore hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat, inayah serta maghfirah dan izinnya jualah kita masih dipertemukan kembali dengan puasa di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini bersamaan dengan tahun 2023 Masehi. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur kita ketemu di bulan puasa di tahun ini adalah kita harus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, di mana kita selain puasa kita iringi dengan tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran, kemudian diiringi dengan ibadah sunnah lain seperti sholat tarawih, sholat lail, sholat malam, dan sholat yang lain. Lalu berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kualitas ibadah puasa kita benar-benar kita dapatkan, kita harus hindari dari yang akan mengurangi pahala ibadah puasa itu. Di mana yang akan mengurangi pahala ibadah puasa kita itu salah satunya kita berbohong. Nah, berbohong itu akan mengurangi ibadah puasa kita, pahala ibadah puasa kita. Termasuk ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain. Kalau yang kita ceritakan kejelekan, aib orang lain itu benar, maka itulah yang ghibah itu. Tapi kalau cerita itu tidak benar, yang kita ceritakan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Fitnah itu luar biasa dosanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari berbuat bohong, berkata bohong, kemudian ghibah itu, maka isilah kegiatan di bulan puasa itu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Ada perbuatan sunnah yang kita dapat laksanakan tanpa mengurangi pekerjaan lain, yaitu tentang berbuka puasa dan makan sahur. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bakaru bil iftar wa akharus sahur. Segeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Tabrani. Ada riwayat lain dari Anas bahwa kata Zaid bin Sabit, kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahur, lalu kami sholat. Nah, maka Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jaraknya antara azan dengan sahur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa seperti lamanya membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini menjadi sunnah? Kalau kita mengawalkan berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala lain, yaitu kita akan segera melaksanakan ibadah sholat maghrib, di mana
mengawalkan sholat itu lebih utama. Betapa besarnya pahalanya ketika kita mengawalkan sholat itu. Dan kita tidak tinggal sholat maghrib karena kita selesai berbuka itu segera melaksanakan sholat maghrib. Kemudian yang kedua, kita disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Umpamanya kita makan jam 4, selesai makan tidak terlalu lama, maka kita akan melaksanakan kewajiban lain, yaitu sholat subuh. Kita tidak tinggal sholat subuh kita. Tapi kalau kita makan jam 2, jam 3, dimungkinkan selesai makan itu kita akan tidur. Nah, kalau kita tidur kembali, menurut ilmu kesehatan itu tidak baik. Karena apa? Karena cairan dan makanan itu akan naik lagi ke tenggorokan kita, akan memicu asam lambung, maka akan timbullah penyakit asam lambung itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah lain dari kita mengakhirkan makan sahur itu, di mana kita akan mempersingkat waktu kita untuk puasa itu. Kenapa? Karena kita makannya mendekati waktu imsak, sehingga menurut ilmu kesehatan juga makanan yang ada dalam tubuh kita ini dia akan bertahan selama 5 jam. Selesai 5 jam berarti itulah yang puasa, yang kita menahan lapar itu. Lalu berikutnya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain dari kita mengakhirkan makan sahur itu, kita tidak akan tidur lagi. Lalu kita akan dapat pahala karena kita segera melaksanakan sholat subuh. Ingat bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, yang sama kedudukannya dengan rukun-rukun yang lain. Artinya kita dapat melaksanakan 5 rukun itu dengan sempurna secara berurutan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan kita akan mendapatkan puasa kita di tahun ini, puasa yang membahagiakan hati kita. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.